Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dina kullihi wa kafa billah syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Riyadhah Firqatul Mujahidin rahimakumullah, yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takzim kami. Syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa bernafas dan masih dapat bersua, berkumpul, dan bersilaturahmi di link majelis thalabul ilmi guna menambah kadar keimanan kita di pagi yang berbahagia ini secara rutin setiap ba'da subuh. Salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurah limpahkan atas junjungan kita, Habibana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, zuriat, tabi'in tabi'ahum, kepada kita semua yang hadir di link ini, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya ucapan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selalu hadir dan istiqomah mengikuti kajian di link majelis thalabul ilmi ini. Baiklah hadirin sekalian, di awal acara marilah kita buka acara dengan membaca Ummul Quran, surah Al-Fatihah, agar pengajian ini berjalan lancar dan dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Berikutnya kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-115, Rabu 24 Juli 2024 oleh guru kita Ustadz Awang Abdul Razak, sekaligus ditutup dengan doa. Berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, lamma alimal haqq minka wujuda malalin lawana lakat ta'at wa alima ma fihika min wujudis syarahi fahajariha alaika fi ba'dil awaqat liyakuna hammuka iqamatas salati la wujudas salati fama kullu musallin mukim. Karena Allah mengetahui bahwa engkau mudah jemu, Dia membuat bermacam-macam cara taat untukmu. Karena Allah mengetahui bahwa engkau rakus, Dia membatasi ketaatan itu hanya pada waktu-waktu tertentu, agar perhatianmu tertuju pada kesempurnaan sholat, bukan pada adanya sholat. Karena tidak semua orang yang sholat dapat menyempurnakan sholatnya.
Masya Allah, materi yang sangat menarik di pagi ini. Untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan penjelasan dari Bapak Ustadz kepada Bapak. Waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi amarna bi kasratil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqimur ruku'a was sujud. Wa qala aidan sallu kama ra'aitumuni usolli. Puji beserta syukur marilah kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, melalui wasilah-wasilah online ini Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita bersama-sama di dalam satu acara yang acara ini sangat dimuliakan Allah, yaitu Thalabul Ilmi. Sesudah kita Riyadhatun Nafsi, dilanjut dengan Thalabul Ilmi. Mudah-mudahan menjadikan sababiyah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita semua. Allah memberikan pertolongan kepada kita semua hingga kita menjadi seorang hamba Allah yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya marilah kita haturkan Fatihah untuk Shahibul Kitab, Mu'alliful Kitab, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Abdullah Asyarqawi Al-Khalwati wa Syekh Ibnul Ajibah wa Syekh Athaiyah. Nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi barakati amalihim wa bi karamatihim. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lama alimal haqqu minka. Hikmah yang ke-115. Karena Allah mengetahui, lama alima, karena mengetahui sopo al-haqqu, Allah minka dari engkau. Karena Allah mengetahui bahwa wujud al-malali,
diri kita itu terkadang terkena penyakit bosan, jemu. Allah tahu, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah menciptakan makhluk, bukan saja hanya menciptakan, tetapi Allah mengurus, memelihara, menjaga. Semua yang diurus, yang dipelihara, dan yang dijaga itu sudah diketahui oleh Allah. Yang akan terjadi, yang sudah, yang sedang, semua sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan kewajiban sholat pun sudah diketahui kadar-kadar manusia seperti apa, bahwa sifatan manusia itu seperti apa, begitu. Oleh karena itu, di dalam hikmah ini, Syekh Ibnu Athaillah akan menjelaskan, karena Allah sudah tahu bahwa terkadang bahwa kita itu mudah malas, mudah jemu, lawan laka taat, maka Allah jadikan taat ibadah kepada Allah itu bermacam-macam. Talwinu taati liwujudil malali wa tahjiruha fil awqati liwujudis syarahi. Nah, jadi Allah jadikan taat itu macam-macam. Nikmatani adomatani an'amallahu bihima 'alal abdi. Ada dua nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hambanya, yang terkadang kita tidak tahu bahwa itu adalah nikmat. Apa, Pak Ustadz? Yang pertama, al-ula tanwi ul-ta'at. Tanwi ul-ta'at. Yang pertama, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hambanya, dan hanya orang-orang tertentu, orang-orang pilihan Allah yang dia tahu dan dia mengerti bahwa itu nikmat. Apa? Yang pertama, tanwi'ut ta'at, bermacam-macamnya taat. Kasolati, seperti puasa, wadikri, dikir, tilawatil Quran, sholawat. Jadi dirupa-rupa taat itu. Ini adalah nikmat. Kenapa disebut nikmat? Karena Allah Maha tahu bahwa sifatan manusia itu mudah jemu, mudah bosan. Coba kita bayangkan, kalau taat itu seperti pekerjaannya malaikat. Tetapi kenapa malaikat hanya satu bentuk, satu jenis? Karena kalau malaikat tidak dikasih nafsu, beda dengan manusia. Kalau manusia ini ada nafsunya. Jadi manusia karena ada nafsu bisa jadi lebih buruk daripada binatang, bisa lebih bagus daripada malaikat. Nah, manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taat bermacam-macam itu adalah nikmat. Kan kalau malaikat ada yang diciptakan oleh Allah, dia itu kerjanya sujud. Dari mulai diciptakan entah berapa puluh ribu, ratus ribu, bahkan berapa juta tahun. Dari mulai diciptakan sampai tidak ada batasnya. Pekerjaan malaikat itu adalah ruku terus sampai terjadinya kiamat. Dari mulai diciptakan ada malaikat yang kerjanya tasbih terus. Nah, itu kalau ditibakan ke manusia tidak akan kuat. Kalau kita ini ibadah, sholat terus, pasti akan bosan. Ibadah ini baca Quran saja, nggak ada yang lainnya ibadah itu. Allah mengharuskan ibadah itu baca sholawat aja terus, pasti akan bosan. Lama alimal haqqu minka wujuda malalin lawana laka taat. Karena Allah mengetahui bahwa engkau bosan mudah jemu, maka Allah bentukan, Allah berikan taat itu bermacam-macam jenis. Nah, jadi bermacam-macam jenis ini adalah nikmat.
Nah, satu itu kan. Jadi paham kita bahwa oh ternyata datang waktu duha kita sunat duha, datang waktu ini kita baca wirid ini, datang waktu ini kita sholat ini, datang waktu ini kita baca tasbih. Oh ternyata datang ini waktu Senin puasa, datang waktu awal bulan, datang pertengahan bulan, kita melaksanakan ibadah ini. Di warna-warna taat seperti itu oleh Allah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan nikmat? Tidaklah kita bisa bayangkan bagaimana kalau taat itu kita hanya satu jenis. Dari kita mulai balik sampai mati, sholat ibadah kita itu adalah sholat aja, sholat terus, nggak ada sholawat, nggak ada ngapain. Nah itu. Fa'in kanat min nau'in wahidin, maka jika taat itu hanya satu macam, misalkan sholat terus lamanya, maka akan bosan. Otomatis kalau udah bosan akan ditinggalkan. Nah, yang diinginkan oleh Allah itu selamanya kita dekat dengan Allah. Yang diinginkan Allah ke kita selamanya kita dekat dengan Allah. Oleh karena itu oleh Allah dibentukkan macam-macam. Jika engkau mendekat kepadaku, ini yang merasa jauh berarti kan. Beda lagi sudah kalau yang udah sedar dengan Allah, udah beda lagi itu. Ini orang-orang yang merasa jauh dari Allah. Seperti kita, Allah kasih solusi jalan. Mungkin engkau bisa dekat denganku dengan sholat, ini sholat. Mungkin kau bisa dekat denganku dengan baca sholawat. Nah, bentuk-bentuk taat itu adalah sebuah nikmat bagi kita agar kita selalu bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu di pesantren dulu nggak ngerti kok bisa nikmat ya macam-macam taat itu. Setelah kita mengerti dari kitabnya ternyata iya benar. Betapa banyaknya nikmat. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat dari Allah, tidak akan pernah terhitung. Tidak akan pernah terhitung nikmat itu. Bahkan seorang ulama sufi mengatakan hakikatu syukri i'tiraful azzi ani syukri. Hakikatnya syukuran itu adalah mengaku lemah dari bersyukur. Karena saking banyaknya nikmat, kita mengaku lemah, tidak bisa bersyukur. Yang kita rasakan syukur itu kalau ada nikmat, dagang untung, badan sakit, dulu sehat, itu nikmat. Sedangkan ternyata bermacam-macam jenis ibadah ini pun adalah nikmat dari Allah. Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ibu-ibu, bapak-bapak, nikmatnya kita talabul ilmi. Dituntun kita oleh Rasulullah, oleh para ulama, sehingga tahu yang sedetil-detil apapun ternyata oh ini adalah nikmat, oh ini adalah ibadah. Itu. Liana sana nafsi Allah taduma ala halin wahidin, karena nafsu itu paling tidak bisa tetap dalam satu keadaan. Itu nafsu sifatnya seperti itu. Tidak bisa dia itu sholawat terus, tidak bisa. Makanya dulu pernah ada yang bertanya kenapa di RFM itu wiridnya ganti-ganti. Nah, dalilnya seperti ini. Karena Allah pun maha tahu bahwa manusia itu sifatnya bosan. Maka dipersiapkan jenis-jenis amal itu, jenis-jenis taat itu. Nah, begitupun di grup kita ini. Tahallaku bihalakillah. Kita mengikut ke akhlak Allah. Kita pun di grup ini kita ganti-ganti. Terkadang kita sholawat, terkadang kita ini, terkadang kita ikuti referensi ini. Itu untuk apa? Untuk menyegarkan supaya kegiatan-kegiatan riadoh kita tidak jemu. Gitu. Nah itu bapak-bapak ibu-ibu ya. Contoh, kalau makan, walaupun makan dengan daging sapi, enaknya kalau kata orang Jawa,
Jawanya Surabaya. Jadi bahasanya bukan enak ya, tapi enak. Pakai dulu ya. Enak banget. Enak tenan. Nah, daging sapi. Makan tiap hari makan daging sapi. Mana perut panas, mana akan bosan, lama-lama males makan. Karena apa? Daging lagi. Padahal enak daging sapi. Terkadang kita pun ingin makan dengan sambal asin, sama jengkol, sama tempe. Betul tidak Ibu? Halo? Oh, iya. Siap. Terkadang begitu, makanan pun gitu begitu. Terkadang bosen nih sama tempe, makan sayur, makan ini, makan ini. Makanan pun kita bermacam-macam kita makan. Agar apa? Agar kita tidak ada rasa bosan. Karena nafsu itu tidak akan betah dalam satu jenis. Satu, itu. Ya berarti yang pertama, lama alimal haqqu minka wujuda malalin lawan alaka taat. Nah, karena Allah mengetahui bahwa engkau mudah jemu, maka dia membuat bermacam-macam cara taat untukmu. Nah, jadi dengan bermacam-macam cara taat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua, nikmatani adimatani. Nikmat yang kedua adalah hajruha fi ba'dil awqat. Fa inal faraido yamtani'u fi'luha fi ghairi awqatiha al-mahdudah. Nikmat yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala melarang taat pada waktu-waktu tertentu dan memerintah pada waktu-waktu tertentu. Nah, seperti sholat duhur. Sholat duhur itu 4 rakaat. Tapi sholat duhur lagi semangat nih, lagi kata Bu Reni lagi senang-senangnya nih, lagi semangat mau sholat Sholat apa Bu Reni jam 10? Sholat duhur. Mumpung lagi semangat. Wah, nggak boleh. Ada waktunya nanti jam 12. Ini nih jam 4:30 belum adan subuh sih katanya. Tapi ini paling 15 menit lagi. Tapi lah biar tenang, mau sholat duluan aja. Nggak boleh. Ada waktunya. Ini mumpung semangat nih, mau sholat seminggu. Bikin stok nih, sholat seminggu. Subuh 7 kali. Duhur 7 kali, asar 7 kali. Seminggu untuk seminggu. Nanti seminggu libur nggak sholat. Nggak boleh. Begitu. Kenapa tidak boleh? Kalau ada waktu ibadah-ibadah tertentu dengan waktu-waktu tertentu, wa alima ma pika min wujudis syarah, karena Allah mengetahui bahwa engkau rakus. Manusia itu sifatnya rakus. Nah, rakus jangankan sama harta, sama amal pun rakus, sama ibadah pun. Kalau lagi seneng ibadah, Masya Allah, zikir salawat sampai 100.000 sampai 90.000 sehari semalam. Kalau lagi nggak mau, berhenti. Nah, itu akibatnya. Akibat amal yang tidak pakai ilmu. Jadi dalam ibadah itu ada waktu-waktu tertentu dan ada sesuatu yang sudah diatur, dan jangan mengambil yang berat-berat kecuali kalau di bawah bimbingan bersama-sama. Misalkan ayo kita baca nih 10.000 bersama-sama nih, itu beda lagi. Kalau masing-masing itu jangan. Karena apa? Karena akan menimbulkan nanti tidak akan langgeng, tidak akan istiqomah. Dia membatasi ketaatan itu hanya waktu-waktu tertentu agar perhatianmu tertuju pada kesempurnaan ibadah itu.
Aurat dibatas, waktunya ini, wiridnya ini. Nggak usah banyak-banyak dulu, ini. Agar apa? Agar kita lebih memperhatikan sempurna wirid itu. Sempurna kualitasnya yang kita perhatikan. Jadi untuk mendobrak nafsu itu dikasih yang berat, 50.000 sehari. Itu kan sehari semalam bersama-sama, itu namanya riadoh. Kalau kita berjalan sendiri nih, wirid sendiri, itu nanti bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya nanti kalau sudah malasnya berhenti tuh. Coba saja, lihat saja. Karena apa? Karena amal yang dikerjakannya terdorong oleh rasa rakus di dalam hatinya. Ada rakus. Wa alima ma fika min wujudi syarahi. Allah tahu bahwa di engkau itu ada satu sifat yang buruk, yaitu rakus. Nah, fahajaroha alaika fi ba'dil awqat. Maka Allah larang engkau melakukan di waktu-waktu tertentu. Sholat sunat ada waktunya, sholat ini ada waktunya, sholat subuh ada waktunya, puasa pun ada waktunya, Ramadan, Senin dan Kamis, gitu kan? Nah, itu luar biasa. Fahajaroha alaika fi badil awqat liyakuna hammuka iqamata salat. Kalau ini kan membahas salat, supaya yang kita harapkan dan yang kita cita-citakan itu bukan mengerjakan salat, tetapi kita mendirikan salat. Itu kalau di salat. Kenapa Allah tahan saat satu waktu ibadahnya ini harus jam segini, ini jam segini, tidak dibebaskan dan tidak diperbolehkan kalau kita lagi pengen sholat itu seharian, kalau lagi nggak pengen nggak sholat, tidak dibolehkan begitu. Kenapa? Liyakuna hammuka iqamatas sholat, supaya perhatianmu tertuju kepada mendirikan sholat, bukan menjalankan sholat. Kalau bukan saja hanya melaksanakan sholat, beda mendirikan dengan melaksanakan. Kalau melaksanakan, dia itu hanya sholat aja, beda ya, sholat aja. Anak kecil pun bisa kalau melaksanakan sholat. Tetapi kalau iqamatus sholat, kalau mendirikan sholat, itu yang sulit. Iqamatus sholat, mendirikan sholat dan melaksanakan sholat. Apakah kita sudah termasuk orang yang mendirikan sholat atau yang baru melaksanakan sholat? Bedanya, kalau yang melaksanakan sholat, di pikiran dia hanya satu, yang penting saya sholat. Kalau sudah sholat, saya sudah bebas, tidak punya hutang dan tidak disiksa di akhirat. Nah, tetapi kalau yang iqamatus sholat, sholat itu bukan yang penting, tetapi sholat itu adalah kebutuhan kita. Karena kita tahu bahwa seorang hamba jika dia sedang sholat, dia hakikatnya sedang berdialog, bertemu dengan Tuhannya. Oleh karena itu waktu sholat pun ditunggu-tunggu dari subuh. Dari subuh itu dia tunggu. Sekarang ini lagi nunggu waktu sholat nih. Kita kajian ba'da subuh lagi nunggu waktu sholat duhur. Ditunggu lagi nanti ke dapur, beres-beres, bersih-bersih. Kita nunggu waktu sholat duhur. Langsung udah beres mandi, ngurus anak, langsung berangkat kerja, berangkat ke pasar atau kemana saja. Itu hakikatnya menunggu waktu duhur. Nah, karena sholat itu dipakai kebutuhan. Begitu datang waktu duhur, sebelum datang pun kita sudah siap-siap. Begitu datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar adzan, langsung kita sambut. Kenapa? Yang kita nanti-nantikan telah datang. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Suka kita begitu, Ibu? Mengatakan alhamdulillah, suka ya? Mengatakannya sih suka, alhamdulillah. Gak berasa ya, baru juga tadi subuh, sekarang udah duhur lagi. Cepat banget waktu.
gitu. Tapi sholatnya enggak, ntar jam 2 sholat. Ngomong doang gitu kan. Nah, jadi itulah, ada iqamatus sholat dan ada fi'lus sholat. Ada yang hanya mengerjakan sholat. Kalau yang mengerjakan sholat itu yang penting sholat aja udah. Dia nggak mikirin khusyuk, nggak mikirin apa, yang penting mengerjakan aja. Nah itu, kalau itu kan anak kecil itu, kayak begitu. Paing kana al malalu awisarhu waqi'aini fi sholati lam yakunil ati biha mukiman sholat bal fa'ilat sholat. Nah, jika malas atau nafsu rakus yang ada pada sholat, misalkan kita nafsu atau rakus atau malas dalam sholat, melakukan sholat itu maka tidak akan bisa mendirikan sholat. Nah, tidak akan bisa mendirikan sholat, paling-paling mengerjakan sholat saja. Tidak akan bisa iqamatus sholat, mendirikan sholat, kalau tidak dibatas-batas oleh Allah tadi. Jangankan tidak dibatas-batas, dibatas-batas pun kita sulit untuk mendirikan sholat. Tadi kan Allah menjadikan taat itu macam-macam. Satu, biar kita ketemu sholat nih. Kalau udah lama nih kita sholawat terus, sholawat. Pengen nih sholat nanti. Kan kangen sama sholat, kangen begitu. Nggak jenuh gitu. Terus, di waktu-waktu, ada waktu yang tidak boleh, ada waktu yang boleh. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita itu tidak rakus dalam ibadah itu. Nah, tetapi kalau ibadah kita rakus, terus ibadah kita malas, malas, itu misalkan sholat tidak akan bisa mendirikan sholat. Paling-paling itu mengerjakan sholat. Pak Ustadz kalau mendirikan sholat berarti dia bagaimana itu? Nggak sholat. Bukan nggak sholat, sholatnya sama. Cuman ada sholat yang iqamatus sholat, ada yang iqamis sholat, ada yang fa'ilah sholat. Gitu. Ada yang hanya mengerjakan sholat, ada bal fa'ilan sholat. Ada mukiman li sholati, ada lagi yang fa'ilan li sholati. Ada yang mendirikan sholat, ada yang mengerjakan sholat. Nah, yang diperintah oleh Allah adalah mendirikan sholat. Wal haqu ya'muru bi iqamis sholati la bi fi'liha. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mendirikan sholat, bukan memerintahkan mengerjakan sholat. Aqimus sholat lidzikri. Begitu kan? Aqimus sholat lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Apakah kita tadi lagi nggak sholat, terus sholat? Apakah kita jadi tadi nggak ingat ke Allah, lagi sholat jadi ingat ke Allah? Atau sama saja, tadi nggak ingat, pas masuk sholat nggak ingat, malah begitu sholat malah ingat kemana-mana. Ingat kunci, jadi kunci hilang jadi ingat. Gitu. Lupa nyimpan uang, lalu sholat jadi ingat. Begitu. Kalau kita kan malah begitu ya. Itu ya, itulah kita itu manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perasaan malas dan nafsu tidak akan bisa mendirikan sholat. Perasaan malas dan nafsu. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dalam doanya, Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat. Betapa penting mendirikan sholat. Ya Allah, jadikanlah aku yang mendirikan sholat. Li'anal muqimah huwa alladhi ro'a syara'itoha wa arkanaha wa sunanaha wa adabaha wa husu'aha. Karena yang mendirikan sholat itu beda dengan yang mengerjakan sholat. Kalau yang mendirikan sholat, ia memperhatikan, ia akan menjaga syarat-syaratnya sholat, akan menjaga rukun-rukunnya sholat, akan menjaga sunat-sunatnya sholat,
akan menjaga adab-adabnya sholat dan akan berusaha berjuang ingin meraih khusyuk di dalam sholat, menghadirkan hati di dalam sholatnya. Nah, beda dengan yang mengerjakan sholat. Kalau yang mengerjakan sholat, yang penting saya sholat, udah sholat. Bodoh amat mau sholatnya hadir hati, mau enggak, mau khusyuk, mau enggak. Yang penting sholat, udah beres, kelar. Gitu. Beres kita. Cuman secara hakikiah kita tidak mencapai target. Karena Allah jadikan sholat itu untuk mahalul munajat. As-sholatu mahalul munajat. Sholat itu tempatnya munajat. Tempatnya tempatnya melampiaskan kekangenan kita terhadap Allah. As-sholatu mahalul munajat. Li'ana fiya yakunu as-sana'u wa du'a wal munajatu muhatibatun al-asrar inda sofa'il azkar lil malakil jabbar. Tuh. Sholat itu tempat munajat, tempat kita mencurahkan kekangenan kita kepada Allah. Rabbi firli warhamni warfa'ni wajiburni. Itu kan Masya Allah lagi sholat itu. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, kasih sayanglah aku. Ya Allah. Kalau dihayati itu luar biasa. Kalau kita coba Rabbi firli warhamni warfa'ni, baca aja kita mah cuman baca doang. Nah, itulah. Jadi yang membedakan antara mengerjakan dan mendirikan sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Bahkan kita ini boro-boro di luar sholat, di dalam sholat pun Rasulullah mengajarkan saat sujud akhir kita memohon kepada Allah, dan sebaik-baik permohonan kita adalah memohon husnul khotimah, memohon diberikan keimanan yang kuat, memohon dijadikan orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Itu kan? Malah kalau kita sujud akhir malah digunakan minta dunia. Nah, itu kan udah apa ya namanya? Sudah menunjukkan bahwa kita di dalam sholat itu, padahal sholat itu adalah suatu tempat untuk komunikasi dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, tetapi kita begitu suul adabnya di dalam sujud yang sangat mulia kita memohon yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan urusan dunia hina. Kita memohon dalam sujud, ya Allah, datangkanlah, pengen motor Vespa, ya Allah, saya pengen motor Vespa, datangkan motor Vespa, ya Allah. Oh, kok dimurah-murah, orang lagi menghadap raja yang posisinya kita lagi posisi mulia, yang kita pintanya yang hina gitu. Orang yang dipintanya itu adalah husnul khotimah, yang dipintanya itu bahagia di dunia di akhirat, selamat. Nah, begitu ya. Nah, itu Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi kesimpulan di hikmah yang ke-115 ini kita sudah mulai ke bab sholat. Nanti besok subuh bab sholat, ada sholat munajat, ada sholat. Jadi sholat itu ada sholat abidin, ada sholat muridin, ada sholat arifin, ada sholat yang munajat. Udah banyak macamnya sholat. Nah, di hari ini, di subuh ini, di hikmah yang ke-15 itu menerangkan tentang bahwa di rupa-rupanya, dimacam-macamkannya oleh Allah bentuk taat, karena Allah tahu bahwa sifatan kita malas, supaya kita ada semangat yang lainnya. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang di satu waktu melakukan ibadah, di waktu yang lain dibolehkan. Walaupun kita sedang pengen tidak boleh, kalau memang tidak boleh, itu karena Allah tahu bahwa sifatan kita rakus, termasuk dalam ibadah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah yang selalu merasakan rindu dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.